Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Nah, ayuhal jamaah rahimakumullah. Insyaallah kita masuk ke halaman 103. Hukum lam sukun yang kedua, yaitu lam amr. Lam amr ini kemarin masuknya kemana? Lam huruf, lam fi'il, atau lam isim? Hah? Huruf. Kemarin Lam sukun fi'il. disederhanakan menjadi Lam fi'il. bukan. Maksudnya ke lam huruf. Dia mau di belakang. Jadi lam, hukum lam kemarin sederhananya menjadi 3 macam, ya enggak? Lam huruf, lam fi'il, lam isim. Huruf ada 3. Lam sukun pada al, lam sukun pada Lam amr, amr. amr Hal dan dan bal. Hal dan bal. hal dan bal, gitu ya. Enggak ada masalah insyaallah. Jadinya ini mudah insyaallah. Kalau lam fi'il dengan lam amr sama atau beda? Lam fi'il dengan lam amr sama atau beda? Beda. Sama Ustaz. Sama? Samanya gimana? Bedanya gimana? Silakan. Ini bahasannya cepet ini sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah. Coba. Lam fi'il dengan lam amr sama atau beda? Sama. Sama-samanya fi'il. Bedanya mungkin harus ada syarat kalau lam amr ya Ustaz. Nah, sebenarnya kalau lam fi'il dengan lam amr itu maksudnya beda. Bedanya di mana? Kalau lam amr itu masuknya huruf. Lam amr itu masuknya apa? Huruf. Jadi di sini dikategorikan bahwa lam amr di sini adalah huruf lam yang memang dia tambahan. Sebenarnya dia fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari yang kemasukan lam sukun sehingga fi'il mudhari tersebut berubah menjadi sigot amr. Oke, ini unik nih. Ya. Sebentar ya, sebentar. Baik. Jadi di sini saya ingin sampaikan bahwa lam amr itu berbeda dengan lam fi'il. Kalau lam fi'il nanti ya setelah kita selesai pada lam huruf ya maka kalau lam huruf ini baik itu pada lam pada al dan lam pada lam amr ini masuknya lamnya lam zaidah. Adapun lam pada fi'il itu nanti lamnya lam asliyah. Ya, jadi beda ya. Maka apa yang dimaksud dengan lam zaidah? Makanya definisinya lam amr di sini adalah la allamus sakinatu zaidatu. Jadi lam sukun zaidah, tambahan an biniyatil kalimah, dari struktur sebuah kata, sebuah lafaz. Nah, jadi lam amr ini ternyata dia bukan asli dari struktur sebuah kata, tapi dia apa? Tambahan. Tadkhulu 'alal fi'lil mudhari, yang mana lam ini disisipkan, dimasukkan ke dalam fi'il mudhari, fatuhawwiluhu ila sighatil amri, sehingga yang tadinya fi'il mudhari itu mungkin kata kerja aktif
atau kata kerja pasif, ya, bisa juga berubah menjadi kata imperatif, pertanyaan. Paham nggak maksudnya? Ya, pertanyaan itu, ke pertanyaan, perintah, ya gitu. Tapi dia punya syarat bahwa lam amr di sini dia harus wata'ti ba'dal fa'i awil wawi aw thumma. Ya, dia ada setelah huruf fa, waw dan thumma. Itu definisinya dari lam amr. Ya, jadi gimana tadi? Lam amr berbeda atau sama dengan lam fi'il? Maka jawabannya apa? Beda. Kalau lam amr itu lam zaidah, adapun lam fi'il itu lam asliyah. Paham sampai sini? Coba. Lam fi'il contohnya apa lam fi'il? Contohnya misalkan wal taffatis saqu bisaq yang kemarin. Ya, ada yang pernah nanya surat Al-Qiyamah betul nggak tuh waktu itu? Surat Al-Qiyamah. Ya. Kalau nggak salah waktu itu ada yang nanya terkait ayat berapa tuh? Wal taffatis saqu bisaq kemarin. Ya, kita buka insya Allah surat Al-Qiyamah ayat 29 kalau nggak salah dia nanya. Ya. Mana? Nah, wal taffatis saqu bisaq. Nah, ini jawabannya nih sekarang nih. Wal taffati ini masuknya lam apa? Hah? Lam? Fi'il. Lam fi'il. Lam fi'il atau lam amr? Lam fi'il atau lam amr? Fi'il. Lam fi'il. Berarti ini lamnya lam asliyah atau lam zaidah? Asli, Ustaz. Asli ya. Ya, dari kata apa? Berarti maksudnya asli gimana? Lamnya asli dari struktur kata ini. Dari kata apa? Lafata. Atau ifta'ala. Iltafata. Paham nggak? Iltafata yaltafitu. Bukan. Lafata. Latafa. Lafata. Waltafat. Aduh, gimana nih ya? Waltafatis saqu. Iltafa yaltafu. Iltafa yaltafu. Hah? Iltafa yaltafu. Berarti ifta'ala yafta'ilu. Paham sampai sini? Coba kita lihat. Waltafatis saqu bisaq. Ya, ada dalam bahasa Arab laffa. Ya, iltafa. Coba saya cari di kamus ma'ani. Iltafa itu ada nggak? Iltafa. Oh, ada. Iltafa itu ada. Iltafa artinya berselimut, bertaut. Betul nggak? Waltafatis saqu bisaq, bertaut antara lutut dengan lutut. Paham? Ya. Jadi ini mengikuti wazan apa? Ifta'ala yafta'ilu. Tapi di sini disebut sebagai fi'il mudha'af. Jadi fi'il ain dan lam fi'ilnya ya, ini dia digabung. Paham sampai sini? Kayak madda ya muddu maddan, aslinya madada. Madda asluhu madada. Iltafa asluhu iltafafa. Oke? Paham sampai sini ya jemaah? Intinya adalah wal taffatis saqu bisaq, wal taffati, maka di situ adalah wal taffat, lamnya itu lam asri dari lafaz tersebut. Gitu. Terjawab ya? Jadi wal taffat kok terkesan kayak lam amr karena diawali dengan wow, betul ya? Maka tentu berbeda. Adapun yang diawali dengan waw, fa dan thumma ini adalah sebenarnya tadi apa? Fi'il mudhari yang kemasukan atau ketambahan lam zaidah. Nah, lamnya ini lam apa namanya? Lamul amri, lam amr. Sehingga fi'il mudhari'nya berubah ke bentuk perintah. Paham sampai sini? Baik. Contoh misalkan dari kata yaktubu. Apa artinya yaktubu? Hah? Yaktubu artinya apa? Sedang menulis. Menulis.
Mau dia bilang sedang menulis, dia sedang menulis, dia akan menulis, boleh. Saya tahu semuanya sudah paham bahasa Arab, betul. Maka di sini kan tentu kalimat aktif, betul nggak? Jadi terjadi pekerjaan apa? Menulis. Apa yang terjadi? Ya udah, kata aktif, kata kerja menulis. Kemasukan lam. Lam ini huruf bukan? Lamnya ini huruf bukan? Huruf. Huruf. Nah, sehingga yang tadinya yaktub kemasukan lam amr namanya, maka yang tadinya menulis menjadi tulislah. Tapi ingat, syaratnya lam amr ini harus diawali dengan 3 huruf. Sehingga dia masuk dalam bahasan lam sukun, yaitu yang dibaca izhar di sini. Yaitu hurufnya apa aja? Waw, fa, dan summa. Maka ketika dia masuk lam, wal yaktub, fal yaktub, summal yaktub. Gitu. Maka di situ lamnya dibaca apa? Izhar atau idgham? Izhar. Izhar. Ya udah, ini mah gampang banget bahasannya. Gitu. Udah gitu aja. Ya. Pokoknya syaratnya lam amr harus diawali oleh 3 huruf. Apa aja? Waw, fa, dan summa. Pertanyaannya Ustadz, apakah di Al-Quran ada semuanya? Maka jawabannya adalah. Jawabannya ada. Coba yang summa di dalam Al-Quran apa? Summal yaqdu. Summal apa? Summal yaqdu. Kemudian ada lagi summal yaqta'. Coba ikutin saya semua. Summal yaqdu. Silakan. Summal yaqdu. Summal yaqta'. Summal yaqta'. Sekarang huruf fa. Fal yamdud. Fal yamdud. Fal yuqatil. Fal Fal ya. Sekarang wow. Wal ya'fu. wal Wal yasfahu. Nah, maka di sini contoh-contoh yang barusan kita baca semuanya adalah fi'il mudhari aslinya. Fi'il apa? Fi'il mudhari yang ketambahan huruf lam. Namanya lam amr. Sehingga fi'il mudhari'nya berubah. Yang tadinya misalkan menulis, jadi hendaknya dia menulis. Di sana, Mar. Ya, yang tadinya dia apa namanya wal ya'fu, dia memaafkan, hendaknya dia memaafkanlah, begitu. Paham sampai sini? Wal ya'fu wal yasfahu, jelas hendaknya maafkanlah dia, ya. Apalagi yasfahu artinya apa? Bahasanya apa ya? Apa? Yasfahu itu artinya ya hendaknya apa sih persamaan memaafkan, bahasanya apa ya, legowo atau apa tuh bahasanya, maklumi lah gitu, paham nggak? Apa maklumi, muradif maklumi itu apa? Maafkan, maklumi, apa lagi? Hah? Bahasa-bahasa orang yang hatinya lapang gitu loh, lapangkan gitu loh, paham nggak? Nah, kayak gitu. Jadi itu bentuknya menjadi apa? Perintah. Paham sampai sini ya jamaah? Nah gitu. Ketika misalkan lam amr, apakah setiap lam amr itu mesti sukun, Ustadz? Nah, lam amr itu akan menjadi sukun kalau dia diawali oleh 3 huruf ini. Tapi lam amr dia enggak selamanya sukun. Dia juga bisa menjadi kasroh. Diawali kasroh. Kalau dia tidak diawali apa? 3 huruf ini. Maka normalnya lam amr itu berharokat kasroh. Saya mau tanya, tasrifan fi'il amr itu mulainya dari mana? Tasrifan fi'il amr. Marfu. Marfu? Salah. Kalau domir dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna,
Fiil Dari amr mulainya dari mana? Dari anta. Dari anta, cakep. Pinter nih, Masya Allah nih, saya demen nih. Ya, berarti dari anta. Coba contohnya ikro. Maka anta apa? Ikro. Yaqra'u. Ikro. Yaqra'u. Anta ikro. Anta ikro. Antuma. Ikro. Iqra. Ikro'a. Masya Allah. Antum. Ikro'u. Ikra'u. Anti. Ikro'i. Hah? Ikro'i. Oke. Antuma. Ikro'a. Sama. Iqra. Hah? Ikro'a betul. Ikro'a. Antuma perempuan. Ikro'na. Ikro'a. Tetap sama Ustaz. Sama betul. Hah? Iqra'na. Sama kayak Ikro'a. Sama kayak yang antuma. Oh gitu ya. Dia nggak pakai ikro'ata, nggak bisa, nggak ya. Betul, Sama betul, Ustaz. betul, Masya Allah, bagus. Terus kalau antunna, Ikro'na. oke, ini saya udah bikin tasrifannya, tapi di buku saya yang lain ya, di buku bahasa Arab saya, lo yang belum jadi, yang masih di PHP-in, apa nih? Lihat, tuh lihat, anta, oh ini terkait ini namanya domir ya, ya tapi kalau domir bariz yang rofa mutasil fil amr tidak ada. Iqra ini dia masuknya ke domir domir mustatir jawazan. Ya. Kok di sini masuknya ke situ ya? Salah nggak saya ya? Mudah-mudahan. Kayaknya yang salah ini. Benar. Domir bariz itu coba lihat. Domir mustatir fi'il usnida ila domir ghaib. Kemudian fi'il mudhari mabdu biya mu'allim. Terus ada nggak di sini fi'il amr? 1, 2. Mustatir wujuban. Oke, mustatir wujuban. Ada nggak fi'il amr di sini? Oke, ada fi'il amr. Jadi fi'il amr mufrad mukhatab zakir contohnya atau ikra ini masuknya ke mustatir wujuban. Oke. Tapi kalau nanti dia di tasrifannya berarti anta ini nggak ada. Ini berbicara domir baris dan domir mustatir ya. Tapi tadi saya sudah setuju dengan yang bisa tasrif bahwa kata ikra, anta ikra, antuma ikro'a, antum ikra'u, anti ikro'i, antuma ikro'a, antunna ikra'na. Paham? Kalau darasa yadrusu, anta udrus, antuma Udrusa. antum Udrusu. anti udrusi, antuma Udrusa. antunna udrusna. Oke, jelas insya Allah. Jadi artinya begini, yang namanya fi'il amr itu idealnya, normalnya, sebenarnya, prinsipnya itu adalah domirnya domir apa? Mukhatab. Jadi fi'il amr itu hanya berlaku domir apa? Mukhatab. Apa itu domir mukhatab? Ya, mukhatab itu adalah kata ganti orang ke satu, kedua, atau ketiga. Kedua. Muzakkar atau Mu'annas. mufrad, musanna atau jamak. Jelas sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh fi'il amr itu dibentuk dari domir ghaib? Jawabannya? Tidak boleh. Kalau mau dibolehin bisa nggak dipaksa? Nggak bisa. Masukkan lam amr. Masukkan lam amr, Ustaz. Begini jawabannya. Pak, kalau konteksnya fi'il amr, tidak ada fi'il amr, tidak terjadi fi'il amr, la yakunu fi'lul amrin illa mukhatab. Betul nggak?
Fiil amr itu tidak Ya. terjadi kecuali mukhatab. Mukhatab. Kalau misalkan lah ghaib emang nggak ada huwa huma hum hiya huma hunna. Kalau misalkan domir ghaib atau kata ganti orang ketiga mau ada, itu bukan fiil amr namanya, tapi fiil mudhari yang kemasukan lam amr. Sehingga fiil mudhari ini berubah dari bentuk kata kerja aktif misalkan atau kata kerja pasif menjadi kata kerja perintah. Paham sampai sini? Insyaallah Ustaz. Itu baru jadi amr, sigot amr bilangnya ya, jangan fiil amr. Tapi bilangnya apa? Sigot amr. Sigot amr aja, sigot amr. Berarti sigot amr, bentuk sigot amr yang kalau pakai domir ghaib. Nah, terus siapa sih sigot amr ini? Ini dia yang kita bahas. Kalau dalam hukum tajwid lam sukun, maka lam sukun lam amr ini syaratnya harus diawali 3 huruf. Wawu, fa, dan thumma. Tapi kalau misalkan wawu, fa, dan thumma nggak ada, maka dia kembali ke defaultnya. Normalnya lam amr itu pasti berharokat apa? Kasroh. Ingat ini. Kalau nggak ada wawu, fa, dan thumma, maka lam amr yang masuk kepada fi'il mudhari yang berubah dari kata aktif fi'il mudhari ke kata perintah, maka lam amrnya berharokat apa? Kasroh. Berarti hendaknya dia membaca bahasa Arabnya apa? Hendaknya dia membaca perintah. Bacalah dia. Berarti apa bahasa Arabnya? Huwa Liyaktub. membaca atau itu menulis. Liyaqra. Liyaqra. Huwa liyaqra. Huma liyaqra'a. Hum liyaqra'u. Hiya litaqra. Huma litaqra'a. Hunna liyaqra. Nah, itu namanya fi'il amr bukan? Ustaz, sighah amr. Bukan, betul. Sigot atau fi'il mudhari dengan sigot amr. Nah, jadi normalnya lam amr itu berharokat kasrod. Tapi kalau dalam bahasa lam amr, dalam ilmu tajwid lam sukun, pokoknya syaratnya apa? Semua huruf yang tadi, contoh-contoh yang tadi itu harus diawali 3 huruf. Boleh nggak diawali wawu pada bacaan liyaqra? Maka jadinya apa jadinya? Jadinya apa? Wal yaqra. Apa? Wal yaqra. Kalau kita tasrif bisa nggak? Ya. Sono di belakang. Wal yaqra. Huwa wal yaqra. Huma Wal yaqra'a. cakep. Huma wal yaqra'a. Hum. Yaqra'u. Walnya mana walnya? Wal yaqra'u. Wal yaqra'u. Hiya. Wal taqra. Wal taqra'i. Kok wal taqra'i sih salah? Kok itu dicampur sama domir anti? Wal taqra ya jamaah. Wal taqra. Kan tadi wal yaqra. Huwa wal yaqra, huma wal yaqra'a, hum wal yaqra'u. Hiya wal taqra. Jangan dicampur-campur. Masa domirnya ketiga, 2? ya. Kenapa kita jadi belajar tasrifan ini ya jamaah? Ini tasrif Ustaz. Iya dong. Oke. Pokoknya kita harus ahlul Quran, harus ahli bahasa Arab. Setuju nggak? Setuju. Oke, nggak apa-apa lah. Yang bingung aja sendiri. Oke, ini yang nyambung aja dulu deh. Baik. Ulangi. Huwa wal yaqra. Huma wal yaqra'a. Hum wal yaqra'u. Hiya Wal yaqra'i. wal taqra. Hiya wal taqra. Wal taqra.
huma wal taqra'a hunna wal Wal taqra'na. wal nah. yaqra'na. Pakai iya ya, Ustaz ya? Bukan wal Lupa ingat. yaqra'ni. Oke, hai orang-orang yang bingung, jangan bingung. Saya kasih pola gampang. Kalau begitu nggak usah bingung itu fi'il amr, balikin aja ke fi'il mudhari. Huwa yaqra'u, huma yaqra'ani, hum yaqra'una, hiya taqra'u, huma taqra'ani, hunna yaqra'na. Kan itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari cuman kemasukan lam Amar. amr, dan lam amarnya di sini diawali wawu, makanya lamnya dia jadi sukun. Sukun. Maka konsep tasrifannya adalah tasrifan fi'il mudhari. Paham nggak sampai sini? Paham, Ustaz. Ya Tadi Allah. bingung karena Ya menasibnya Allah. pakai amr. Oke, wawu selesai. Saya pengen summa. Summa kita pakai yaktubu. Ayo masukin lam amr. Tambahan. Mal yaktub. Pakai huwa humahum dong. Pakai huwa humahum biar jelas. Huwa apa? Summa. Huwa summal yaktub. Huwa summal yaktub. Oke, betul. Huma. Summal Tuba. Oke, huma summal yaktuba. Summal Mal yaktub. Yaktubu. Hum yaktubu. Hiya. Iya, Summal taktub. Summal taktub. Masya Allah. Huma. Summal taktuba. Summal taktuba. Masya Allah. Hunna. Summal yaktubna. Summal yaktubna. Nah. Anta. Summal tidak berlaku, Ustaz. Tidak berlaku. Hanya ya orang jamaah. ketiga. Anta. Ini Anta, hanya berlaku anta. untuk orang ketiga. Iya nggak, Ustaz ya? Bener nggak? Anta ya. Anta. Kaifa anta? Summa. Summal taktub. Summaktub. Ya nggak ada, nggak jadi. Nggak jadi. Karena kalau mukhotob, maka jadi fi'il amr. Oh, gitu ya. Maka nggak ada itu hukum lam sukun. Oh, baik. Maka kalau dia domir anta, maka itulah fi'il amr. Iya, uktub. Maka kalau anta jadi uktub, antuma uktuba, antum uktubu, anti uktubi, antuma uktuba, antunna uktubna. Iya, lupa Pak Ustaz. Gitu dong. Seru juga ternyata belajar bahasa Arab ya. Apa Ustaz? Ustaz, lam amr itu Jangan rame-rame, satu-satu. Gimana? Izin bertanya Ustaz. Boleh. Berarti kalau dia kemasukan fi'il mudhari, kemasukan lam amr tidak berlaku domir anta. Orang apa? Mukhatab ya Ustaz. Harus ini. Ini konfirmasi ya, konfirmasi pemahaman ya. Konfirmasi Ustaz. Iya, na'am. Coba tutup dulu, soalnya suaranya berantem. Tutup dulu ya. Baik. Ibu Eti. Baik. Jadi begini, saya tegaskan dulu. Bahasan lam amr itu sebenarnya simple. Cukup kalau dijelasin bahwa lam amr itu definisinya apa tadi? Lam sukun tambahan yang masuk pada fi'il mudhari. Lam sukun tambahan yang masuk pada fi'il mudhari sehingga fi'il mudhari itu berubah menjadi sigot amr. Saya mau tanya, berubah menjadi sigot amr itu jadi fi'il amr atau cuman bentuk apa sih? Fungsinya aja. Iya, maknanya. saja. Cuma Fungsinya saja. Ini cakep nih. Ya, pertanyaan saya memang walaupun udah malam begini, mudah-mudahan memahamkan ya. Saya mau ulangi. Jadi, ini kan jadi hukum lam amr. Lam amr itu adalah lam sukun tambahan. Ya, tambahan pada sebuah kata
katanya apa? Fi'il mudhari. Sehingga fi'il mudhari ini berubah menjadi sigot amr. Nah, berubah menjadi sigot amr, ini menjadi fi'il amr, simpelnya, atau cuman makna atau fungsinya yang berubah. Hanya fungsi dan maknanya. Nah, fungsi. Tetapi kalau status katanya tetap bukan Fi'il fi'il mudhari. amr, tapi tetap fi'il Amr. Mudhari. Fi'il mudhari nggak cukup bilang fi'il mudhari, tapi fi'il mudhari bisighatil amr. Itu namanya. Oke. Fi'il mudhari bisighatil amr. Amr. Seperti saya mau bilang begini. Miwara. Apa? Miwara. Coba hukumnya apa di situ? Hukum tajwidnya. Idgham bi gunnah naqis. Idgham bi gunnah. Oh, cakep itu, saya demen bilangnya idgham bi gunnah nah. Ya. Idgham bi gunnah nakis. Naqis Barakallahu dhaghir. fiik. Siapa itu yang jawab tadi? Idgham bi gunnah nakis miwara. Ana Ustaz. Barakallahu fiik. Tapi saya mau nama yang agak lain dikit. Namanya idgham mutaqaribain. Shaghir. Idgham mutaqaribain Shaghir. shaghir bi gunnah nakis. Gunnah. Masyaallah. Betul nggak? Naam. So. Kira-kira terkecoh nggak kira-kira? Ndak, Nama Ustaz. lainnya apa? Agak kerenan dikit, agak ribet maksudnya, bukan keren. Idgham mutaqaribain shaghir bi gunnah nakis. Naqis. Hai orang-orang yang bingung, paham nggak? Nah, Ustaz. Nah, maka di sini saya ulang aci bahwa fi'il mudhari ketika dia kemasukan lam amr bukan berarti berubah menjadi fi'il amr atau kita sebut sebagai fi'il amr, tidak mungkin. Tapi namanya tetap fi'il mudhari, cuman harus ada tambahan bisighatil amr. Jadi fi'il mudhari dengan sigat amr. Jadi fungsinya, maknanya adalah imperatif. Apa itu imperatif? Perintah. Paham? Perintah. Gitu. Adapun status katanya tetap fi'il mudhari. Gitu. Keren juga ya fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari bisa aktif, bisa pasif, bisa imperatif loh. Interrogatif juga bisa. Tambahin istifham. Ya, itu masalah. Oke. Apalagi kalau ada yang nggak terima, loh, kenapa Ustaz? Berarti kalau fi'il amr itu apa? Fi'il amr, maka yang namanya fi'il amr harus kata gantinya orang kedua. Berarti mukhatab. Berarti tasrifannya fi'il amr itu hanya mulai dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dah 6 itu doang. Mukhatab satu paket, mudzakkar dan muannas. Baik itu mudzakkar mufrad, mukhatab, mudzakkar musanna mukhatab, mudzakkar jama' mukhatab. Muannas mufradah mukhatabah, muannas musanna mukhatabah, muannas jama' Mukhatabah. mukhatabin. Iya, ribet kan? Iya. Masya Allah. Gitu dong. Ya. Ini pelajaran sorop SMP ini saya dulu. Ya. Izin bertanya, Ustaz. Nanya Ya, Ustaz. Gimana? Nanya, Ustaz. Mau nanya, Ustaz. Ya, silahkan. Saya juga mau nanya. Ada Satu-satu. Anak awalan, Ustaz. Ya, tafadhol. Baik, Ustaz. Ini tadi kan kalau lam amr itu, Ustaz, kalau dia harusnya dia kan harus kemasukan kata waw, fa, dan summa. Kalau Cakap. seandainya tidak kemasukan dari 3 kata ini, 3 huruf ini, berarti dia kan lam amr itu kan asalnya kan sakin, Ustaz, sukun. Salah. Lam amr sukun itu hanya ketika kemasukan huruf 3 ini. Oh, berarti Lam asalnya amr dia bukan sukun, Ustaz. Kasro, asalnya kasro. Nah, tapi bahasan kita di sini adalah membahas tentang lam sukun. Iya, makanya kan syaratnya langsung ada syaratnya. Lam Oh. amr sukun
dia harus diawali tiga ini. Oh, Tetapi nah, Ustaz. kalau kita mau kembalikan normalnya, lam Asalnya? amr itu sebenarnya kasroh. Baik, Ustaz. Berarti dia berharokat kasroh bukan sebab karena diawali dengan sukun, tapi memang asalnya dia berharokat kasroh, Ustaz. Tapi Cakep, kalau kemasukan dia tiga kata tadi, 3 huruf tadi, maka lamnya baru masuk ke bab lam sakin. cakep sekali. Allah, syukur, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Keren. Hai orang-orang bingung yang lain. Apakah kalian paham? Insyaallah Tanya, Hadi. Ustaz. Ustaz. Kalau paham, Ustaz. Ya Allah, ini bahasa bingung sebenarnya nggak usah tersinggung ya. Insya Allah semua yang diam-diam itu cerdas-cerdas mereka. Diam. Amin. Walaupun faktanya bingung, Ustaz ya. Astagfirullah. Ya, Iya, nggak usah- makanya mau nanya nih, Ustaz. ya Yang silakan. kemasukan wa fa summa ini yang berubah Ya. sigatnya ini berarti hanya berlaku pada untuk yang gaib aja, Ustaz ya, orang ketiga. Walektu faliyam gitu, Ustaz ya. Betul Hanya sekali. berlaku Berarti untuk orang dia ketiga. betul. Jadi dia berlaku satu paket domir ghaib dan ghaibah. Mau dia mufrad, musanna atau jamak baik mudzakkar dan juga muannats mufradah, musanna dan jam'ul inas. Paham? Kalau mm. tapi Ya, tapi terus? dia bisa aja nggak, Ustaz, kalau seandainya untuk mukhotob jadi waktu gitu. Bisa aja Waktu kan, Ustaz ya? Walaupun bukan berarti mengubah sigat fi'il tadi. Waktu, faktu cakep. Berarti bisa nggak, itu Ustaz? bisa banget. Waktu Mm-mm. bisa banget, tetapi bahasannya nggak masuk ada lam. Berarti itu hanya fi'il mudhari yang diawali dengan wow. Wow, Iya dong, berarti itu baik, fi'il amr namanya. Ini kan konteksnya fi'il mudhari yang baik, oke, lam baik. sukunya, lam hurufnya. Pinter, bagus, saya demen. Nggak apa-apa, Pertanyaan lagi, acak-acak Ustaz. aja. Ustaz. Bertanya Acak-acak lagi, aja. Ustaz. Bertanya lagi, Ustaz. Tadi kan asal lam amr ini kan adalah berharokat kasroh, Ustaz. Yang jadi Ya, pertanyaan anak, kenapa, apa alasannya kalau kemasukan 3 huruf tadi mesti disukunkan, Ustaz? cakep. Masya Allah, pertanyaan susah ini. Aduh, Buat aja nih berharokat kasroh, misalnya sumali yaktub gitu, Ustaz. Kenapa mesti disukunkan? Apa dalilnya atau dasarnya mesti disukunkan ini? Sesuai tata bahasa Arab atau gimana, Ustaz? Jazakallah khair, saya Ustaz. bisa jawab apa enggak ya? Kalau nggak saya bisa jawab, maka saya kembalikan begitulah riwayat yang ada. Baik, Baik, Ustaz. baik. Bentar, saya mikir dulu ya. Mudah-mudahan ketemu. Tapi kalau nggak ketemu, naam, ana la a'rif. La a'rif itu juga termasuk ilmu kan? Baik, Kata Ali bin Ustaz. Abi Thalib apa? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Nggak usah bilang tahu-tahuan. Baik. Supaya Jadi, anak lebih tenang, Ustaz. Karena anak baik. juga kan Bentar. guru, Ustaz. Mana tahu nanti ada pertanyaan kita bisa jawab dengan tolibah kita, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Nah, ini jawabannya ya jemaah. Lam amr menyerupai huruf lam ta'lil berharokat kasrah. Tentu keduanya berbeda makna, yaitu lam ta'lil menjadikan fi'il mudhari dibaca nasab, sedangkan lam amr menjadikan dibaca jazm dalam i'rab. Oh, ini mah cuman lam nasab sama lam amr ya. Lam nasab itu tentu, lam ta'lil itu lam nasab kan? Iya enggak? Ya enggak? Ada lam ta'lil kan? Lam mukai. Ya kan? Nah, Tapi kalau misalkan lam amr, tentu konsekuensinya fi'il mudhari'nya itu menjadi karena hukumnya amr itu adalah jazm, betul. Tapi pertanyaan Ibu tadi Masya Allah luar biasa. Apa tadi Ibu pertanyaannya? kenapa berubah menjadi syukur, Ustaz? Kenapa Iya, dia ketika berubah kemasukan 3 menjadi huruf ini, Ustaz. Kenapa mesti disukunkan? Karena asalnya dia kasroh. cakep. Coba sekarang kita normalkan baca kasroh. Misalkan wa liyak tub. Wa liyak tub. Ya. Masya Allah. Saya belum bisa jawab. Ana la a'rif. Ya, PR buat saya insya Allah. Saya cari. Nah, Ustaz. Anak Ya. tunggu, Ustaz. Anak tunggu, Pertanyaan Ustaz. bagus ini, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, Syukran, untuk malam ini Ustaz. saya kalah ini. Biasanya saya menang. Untuk malam ini saya kalah. Ya. Apa, Ustaz? Anak sebenarnya ingin masuk setiap hari, Ustaz. Tapi kadarullah saya ada jadwal yang bertabrakan. Mengajar di KMC, Masya Ustaz. Allah. Siap. Barakallahu fiik.
Pertanyaan Ustaz. ya. Atau mungkin ada yang bisa jawab, boleh lah. Ada yang bisa jawab, boleh. Mungkin Bagaimana untuk tadi pertanyaan? memudahkan finutqi, Ustaz. Taskilan finutqi. Saya pengen jawab gitu sebenarnya. Karena tentu kalau dia waliyaktub itu jadinya kayak thiqal gitu loh. Orang Arab kan gedemen dia kalau harokat itu terlalu banyak. Makanya fungsi sukun itu adalah litakhfif, untuk meringankan pelafalan. Tapi tentu kita kan harus berdasar. Nah, Paham? Ustaz. Nah, itu yang dimaksud. Ya usahakan semuanya ada rujukannya, ada dasarnya gitu. Kaidahnya Baik. jelas, apalagi diambil dari kitab apa gitu. Baik, Ustaz. Baik, untuk saat ini itu jawaban yang tadi saya nggak jawab karena tentu itu pendapat pribadi. Ya, gitu. Oke. Tapi terima kasih tadi ada yang bantu jawab karena apa tadi? Biar memudahkan kan? Ya, Iya. memudahkan. Ya, Nah, itu sama Ustaz, dalam pikiran saya sama. Oke, Ustaz, boleh. Gimana? di sini kenapa bisa berubah jadi sukun? Itu Ya. karena baris aslinya hilang, tapi karena bertemu dengan hamzah wasl saat diawali fi'il mudhari. Oh, gitu ya. Nah, maka dibacalah dia menjadi liyaktub. Harusnya kan dia ada hamzah waslnya, jadi kan hilang itu. Karena diawali fi'il mudhari. Nah, maka kasroh lam itu dibuang, dijazm atau diiskat untuk menghindari iktisal, pertemuan dua harokat yang berat dibaca. Maka terbaca Iltiqa'u sakinain. na'am, bukan contohnya misalkan uktub, bukan dibaca li uktub. Nah gitu. Sama halnya seperti yang tadi itu, Ustaz. Bukan dibaca li waliyaktub, tapi dibaca wal yaktub. Jadi diubah sukun. Nah, kalau kaidah nahunya, ulama nahu menyebut idza dakhalat lamul amr 'alal mudhari al mabdu bi hamzati al wasl saqatat kasrataha Saqatat kasratuha. takhfifan. Apabila lam amr masuk pada fi'il mudhari yang diawali hamzah wasl, maka kasrohnya dijatuhkan sebagai bentuk keringanan, takhfif, keringanan, Ustaz. Cakep. Okay. Kesimpulannya, jadi lam amr itu asalnya berkasroh, tetapi bisa berubah menjadi sukun bila pertama setelahnya ada hamzah wasl seperti pada kata uktub, contohnya. Keduanya supaya bacaannya ringan dan tidak berat. Itu dia sebabnya, Ustaz. Berarti begini, Ustaz. Berarti liyaktub itu sebenarnya ada hamzah wasl dong. Naam. Oh begitu ya. Berarti lam amr itu enggak murni lam amr dong. Jadi ada hamzah wasl juga. Iya, gitu penjelasannya, Ustaz. ChatGPT. Ya, bantuan dari situ. Apa Ustaz? Fi'il mudhari tidak ada kemasukan hamzah wasl, Ustaz. Makanya itu. Ya, ini kok kita jadi diskusi nahwu ini ya. Nah, ini di sini kalau dari kaidah nahunya, para ulama nahu menyebutkan begitu tadi. Apabila lam amr masuk pada fi'il mudhari, kan dikatanya di sini kan yang dikatakan itu kan lam amr. Nah, fi'il mudhari'nya disampingkan dulu, yang dimaksudkan lam amrnya gitu. Yang kemasukan fi'il mudhari masuk pada fi'il mudhari yang diawali hamzah wasl, maka kasrohnya dijatuhkan sebagai bentuk keringanan. Berarti kasroh tadi itu keringanan. Jadi diubahlah menjadi sukun. Oke. Ya. Atau kalau di atas tadi diiskat gitu. Nah, Mingguan contohnya pada kata apa tadi? Contohnya pada kata uktub tadi itu, Ustaz. Kan tidak mungkin dibaca li uktub. Kita tulis, Ustaz. Kita tulis bismillah. Jadi misalkan kita bikin fi'il mudhari dulu ya. Kata bayak tubuh deh. Yak tubuh. Gini kan ya. Yak tubuh. Nah, yak tubuh. Oke. Kemudian kemasukan lam amr. Nah, lam amr ini kok saya dengernya terkesan
biasanya kita normalnya tadi udah kita tasrifin dari awal itu lamnya kasroh ya kan? Kok ada si hamzah wasol? Berarti begini dong. Betul nggak? Iya, iya betul. Ya, ini saya copas. Begini dong. Berarti lam Nah, amr atau alif lam ini Ustaz? Emang begitu penjelasan nah nahunya? itu juga yang jadi bingungnya, Ustaz. Oh begitu. Iya. Itu juga kadang Berarti membuat jadi bingung juga kan. ilyaktub dong. Berarti aslinya ilyaktub dong. Ilyaktub. Nah, Hah? itu yang jadi bingungnya, Ustaz. Ilyaktub gini. Berarti di sini kita pending dulu, kita cari dulu. Betul nggak? Setuju nggak yang lain? Setuju, Ustaz. setuju, Ustaz. Setuju. Tuh, saya punya tim bahasa Arab nggak ya? Oh, di Hah? sini tadi Afwan ini anak kayaknya belum terbaca, nah, Ustaz. Jadi ada tadi asal usul lam amr itu huruf lam amr adalah lam yang berfungsi sebagai sighah amr kata perintah. Contohnya liyaktub. Hendaklah ia menulis, liyanfaq. Hendaklah ia berinfak. Liunfik. Ustadz, liunfik. Liunfik Oh, zu liunfik. sa'atin. Ya, Hafal, nggak apa-apa, hafal. nggak apa-apa. Lanjut terus. Linya huruf lam ini membawa kasroh dalam kurung berbaris bawah li. Itu sebabnya disebut dengan lamul amr al-maksurah. Ya, maksurah terus. Nah, kedua, mengapa jadi sukun? Perubahan lam amr menjadi sukun bukan karena baris aslinya hilang. Bukan berarti baris aslinya hilang. Baris aslinya tetap ada. Tetapi karena bertemu dengan hamzah wasol, nah ini yang menjadi bingung ini. Nah, Dari mana? berarti nanti kita jadi begini dong, Ustadz. Di awal fi'il mudhari katanya gitu, Ustaz. Oke. Mungkin gini, Ustaz. Mungkin apa namanya, hamzah wasolnya itu bukan yang seperti Ustaz buat itu, seperti lam alif, Ustaz. Mungkin bisa jadi begitu bentuknya. Oke, sebentar. Ana unik juga nih, misalkan begini Ustadz. Kalau kita misalkan bikin tambahan, terus tambah misalkan waw di sini. Anggap aja ini kita jadikan wal yaktub gitu kan ya. Iya, betul. Ini begini. Gitu kan? Kan kalau wal yaktub pasti ada alif di sini ya, betul nggak? Betul, Ustaz. Halo jamaah, coba di sini kita lihat di buku. Tadi mana? Wal ya, enggak deh, enggak ada alif di sini. Nah, kalau di buku ada. Berarti di sini sepertinya nggak usah nyambung sama alif lam. Ini nggak setuju. Ini kaidahnya salah. Maka tentu anggap aja kan misalkan tanpa wawu maka dia apa harokatnya tadi? Tanpa Terus. wawu. Kasroh. Ini artinya ya. Aslinya kan lam amr tanpa wawu, tanpa fa, tanpa summa, maka dia liyak tub. Oke. Tapi giliran dia ada wawu maka lamnya jadi wal yaktub. Betul nggak? Nah, Maka untuk jawaban sementara kita setuju semua, mungkin ini lithiqal, litakhfif ala thiqal. Jadi karena untuk memperingan dari mungkin sulit orang Arab bilangnya wal yaktub, tapi lebih mudah apa? Wal yaktub, summal yaktub, fal yaktub. Karena di sini tadi berbicara ada alif lam, ya ada hamzah wasol, nggak ada Ustadz. Semua di Al-Qur'an jelas di sini. Langsung to the point semalamnya, betul nggak? Fal yamdud. Berarti di sini lebih ke takhfif ya, Ustaz. Berarti lebih ke keringanan ya, Ustaz, ya, takhfif. Betul. Tapi ada tambahan hamzah wasol, maka di situ kok rasa-rasanya si fiil dicampur adukan dengan indikator isim, betul nggak? Karena alif lam itu terkesan ciri dari kata isim. Tapi anak apresiasi antum, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, begitu. Nah, ya, yang lain aman? Oke? Afwan Ustaz. Jadi lam amr yang sedang dibahas ini dia arahnya adalah membahas dhamir ghaib, Ustaz. Betul dong. Jadi konteksnya lam amr hanya pada dhamir ghaib dan ghaibah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hun,
Huna. Kenapa itu doang? Karena lam amr ini adanya pada fiil mudhari. Jadi kemasukan lam sukun tambahan sehingga fiil mudhari ini berubah menjadi sigot amr. Paham? Jadi lamnya lam asli atau lam zaidah? Zaidah. Lam zaidah. Untuk Makanya artinya apa itu Ustaz? Maknanya? maknanya ya makna amr dong. Wal yaktub, dan hendaknya dia menulis. Kata Betul. perintah ya. Perintah dong. Jadi hendaknya biasanya. Dan boleh mungkin langsung aja to the point, dan tulislah dia dan dia. Jadi kalau misalkan kalau kita mau nyuruh orang itu dasarnya pakai fiil amr. Ini prakteknya bahasa Arab ya. Kalau kita mau nyuruh orang misalkan fiil amr itu sebenarnya orangnya ada di depan mata kita. Langsung khitab. Khitabnya langsung gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Gitu kan? Maka itu khitabnya ke siapa? Ke nabi langsung, betul nggak? Ya nggak? Betul. Nah, Iya. jadi semua khitab fiil amr itu sebenarnya khitab ke siapa? Misalkan ke nabi, maka nabi masuknya ke umatnya kita termasuk. Paham nggak? Nah, selanjutnya adalah oke ini tapi nggak semuanya begitu ya. Itu tentu kajiannya khusus lagi. Intinya begini, fiil amr itu adalah khitabnya langsung ke orang yang sedang diajak bicara. Betul nggak? Mukhotob namanya. Orang kedua, kamu gitu loh. Ya, Betul. Tapi kalau misalkan yang sekarang tentu semuanya ghaib. Makanya ghaib itu kalau fiil amr tidak ada. Tapi ada alternatif perintah yang tidak dengan fiil amr, bisa dengan fiil mudhari, kemasukan lam amr. Pada dasarnya lam amr itu aslinya berharokat kasroh. Yaktub liyaktuba liyaktubu, litaktub litaktuba liyaktubna. Masuknya dalam bahasan ini tadi sudah disimpulkan, Masya Allah, bahwa kalau dalam masalah hukum lam amr lam sukun pada bab lam sukun, maka harus diawali 3 huruf wawu, fa, dan thum. Udah begitu aja. Begitu aja. Ya, gitu. Paling nanti untuk jawaban ini kenapa dia sukun? Padahal aslinya kasroh, diawali wawu, fa, dan thumma. Ya, mungkin kalau kita cari bisa jadi litakhfif, tapi harus kita mungkin minimal rujukan kitabnya. Insya Allah nanti saya cari ya di kitab bahasa Arab ya kaidahnya ya. Kalau ketemu saya kasih tahu. Oke? Bikin saya belajar insya Allah. Ya, gitu. Nanya lagi boleh Ustadz? Boleh. Ustadz, kapan penggunaan waw, fa, dan summa? Apakah secara makna itu sama semua Ustadz atau bagaimana? Masya Allah, pertanyaan bagus lagi. Yang pertama adalah studi kasus kita, tadi objek kajian kita tentu adalah ayat-ayat Al-Quran. Betul nggak? Maka kalau kita kumpulin di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka semuanya tinggal mungkin sekarang kan ada namanya metode fitur search dalam komputer kan. Tinggal dicari-cari aja. Summa, fa, dan waw. Adapun maknanya tentu di sini ya kalau secara harfiah maka waw itu dan, fa itu maka, summa itu kemudian ini semuanya adalah konjungsi, kata penghubung atau huruf atof. Betul nggak? Betul nggak? Dan Ya, betul. secara rinci, secara tafsil, huruf atof itu memiliki makna-makna yang berbeda. Ada yang yufidu tartib, ada yang yufidu ma'iyah. Paham nggak? Ada yang berfungsi sebagai perurutan. Misalkan ja'a Muhammadun wa Amrun. Wawunya ini bisa wawunya barengan, wawunya ini bisa wawu berurutan. Contoh, ja'a Muhammadun wa Hasanun. Datang Muhammad, wawunya ini ma'a maksudnya. Muhammad bersama Hasan. Atau ja'a Muhammadun wa Hasanun bisa bermakna wawunya ini tartib, berurutan. Muhammad dulu datang, setelah itu baru si Hasan. Nah, jadi di sini tentu kalau dalam konteksnya Al-Qur'an kita harus kembali kepada para mufassirin, kitab-kitab tafsir. Jadi nggak bisa menafsirkan sendiri.
Terus kalau dalam konteks lain Al-Qur'an, maka tentu dengan basic keilmuan atau basic ilmu nahwu, kita paham huruf-huruf atop dengan segala fungsi maknanya, maka kita akan menyesuaikan maksud tergantung si pembicara mau makna yang apa. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Tapi kalau konteksnya Al-Qur'an, kita tidak tahu kecuali harus merujuk kepada kitab-kitab tafsir supaya maknanya lurus, maknanya aman gitu. Tadi pagi saya kajian subuh itu menafsirkan, mentadabburi haqqa tilawati. Maka saya ambil dari 5 tafsir. Ya, tafsirnya punyanya Imam Ibnu Al-Jauzi yaitu Zadul Masir, kemudian punyanya Mafatihul Ghaib Fakhruddin Ar-Razi, kemudian standar Al-Imam Ibnu Katsir, kemudian saya ambil juga dari kitab tafsir apalagi tadi ya. Dan terakhir adalah Al-Imam atau Syekh Utsaimin kontemporer. Gitu. Wah, itu beda-beda tuh. Ya, gitu. Masya Allah. Ya walaupun sebenarnya esensinya sama, tapi cara penjelasannya ya dengan kemasan tafsir yang berbeda-beda. Nah, itu maka saya nggak bisa kalau terjemahan bebasnya alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, biasanya kita terjemahan apa? Dan orang-orang yang kami berikan Al-Qur'an, Alkitab, yatlunahu, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Padahal Alkitab di sini apakah Al-Qur'an atau tafsiran lain ada yang mengatakan bahwa ini adalah Taurah. Humnya ini ada yang orang-orang mukmin, ada yang bilang ini adalah orang-orang mukmin dari kalangan Yahudi. Haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Di sini ada yang menafsirkan itu mengamalkannya, ada yang menafsirkan bahwa bacaannya sesuai tajwidnya misalkan, dan lain-lain. Nah, gitu. Jadi terkadang ya dalam menerjemahkan Al-Qur'an kita mungkin bisa dengan versi terjemahan yang sudah ada, tetapi kalau mau lebih versi lengkap maka tentu dengan tafsir. Paham sampai sini ya jemaah? Ya, insyaallah Ustaz. Nah, gitu. Syukran Ustaz. Ya, wallahu alam bishawab. Tentu di sini mungkin bisa dijawab ya bisa jadi berbeda-beda. Ya, tergantung konteksnya, tergantung makna ayatnya dan lain-lain. Itu apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu doang. Udah, sampai situ aja dulu. Ya. Terus di sini ada yang perlu diperhatikan pada idhar lam amr. Jadi lam amr itu hukumnya apa? Biasanya kan konsep lam sukun dibaca 2 ya. Kemarin waktu kita belajar lam ta'rif antara idgham dan idhar. Tapi lam amr di sini terkesan idhar aja, idgham aja, atau ada yang dibaca idhar dan idgham? Idhar. saja Ustaz. Idhar aja. Ya, lihat di sini hukumnya. Hukum lam amr, hukumnya dibaca idhar. Gitu. Oke, kemudian di sini hendaknya lebih memperhatikan bacaan idhar lam amr sukun ketika bertemu dengan ta. Idhar lam amr bertemu dengan ta. Fal takum wal ta'ti ta'ifah. Kenapa di sini harus hati-hati? Oh, ternyata ada lam ta'dam ketemu ta dibaca apa? Idgham. Innallaha yuhibbut tawwabin. At-taibun tidak dibaca apa? Al-taibun. Al-tawwabin. Betul nggak? Beda status katanya. Adapun wal ta'ti fal taqum di sini adalah fi'il mudhari yang kemasukan lam amr. Adapun at-tawwabin, at-taibun ini adalah isim yang kemasukan lam Lam ta'rif. Tapi kok kesannya kayak apa ya? Padahal pertemuan 2 hurufnya ini sama-sama lam dengan ta. Kenapa satu di idgham, kenapa satu di izhar? Betul nggak? Maka begitulah Al-Qur'an dibaca. Paham sampai sini? Ya. Allah Ustaz. Allahu a'lam bishawab ya jamaah. Udah, nggak usah terlalu kemana-mana. Ya, sebenarnya saya suka mengkaji lebih dalam. Ya, tapi insya Allah mungkin untuk ini kita bisa merujuk ke kitab-kitab
seperti dalam Rosem, punyanya Al-Muqni, punyanya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Karena kitab saya ada di rumah, maka tentu ya besok saya bawa dulu sehingga saya punya amunisi untuk mengkaji lebih dalam lagi. Seperti status Hamzah. Kenapa wanisa'a itu dibaca Hamzah cuman satu doang, nggak ada alif setelah Hamzah? Karena kan pada dasarnya setiap mad iwad kan ada alif kan ketika fathah kan, alfafa, Iya, ya ya. kan? Nah, itu ada alasan dan alasannya itu ditulis di dalam kitab apa? Al-Muqni, punyanya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Al-Muqni itu salah satu rujukan ilmu Rosem. Paham? Itu kitab-kitab klasik tuh. Oke? Nah, begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Lagi-lagi kalau kita mau merujuk maka harus punya apa? Harus punya basic bahasa Arab supaya kita merujuknya nanti kembalinya ke kitab Arab. Nah, gitu. Jadi untuk masalah tasrifan tadi mudah-mudahan ya yang lain atau semuanya sambil murojaah yang sudah pernah belajar atau yang lain mungkin yang kurang ini ya bisa belajar karena tentu itu adalah salah satu ilmu ya perubahan kata ya dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dalam ilmu sharaf tasrif namanya perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya sehingga maknanya juga bisa berubah-berubah, yang mana itu penting untuk dipelajari. Oke, minimal banget kalau mau belajar tasrifan itu aja hafal amfilah tasrifiyah. Itu kitab itu cuman tipis, penting dihafal. Saya dulu ketika SMP ngafal itu 3 bulan saya hafal satu buku. Ya, gitu. Insya Allah. Ya, dan sekarang insya Allah belajar tuh udah mudah insya Allah. Tinggal mau apa enggak, betul nggak? Tinggal mau apa enggak, ya gitu. Ya, yang mau insya Allah akan mengusahakan untuk menghafal. Yang nggak mau, ya gimana dia aja nggak mau, susah. Gitu ya, nggak ada masalah insya Allah. Cukup sampai sini ya, oke? Karena bahasan sudah selesai. Insya Allah, ya besok kita lanjut ke lam yang terakhir dari lam huruf, yaitu lam huruf pada hal dan bal. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an anta la ilaha illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa Mohon maaf atubu semuanya. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Ustaz.